Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Abiudafa Zakir Pratama, kelas Multimedia 3C dari kelompok 1, mata kuliah Etika Profesi. Saya ini senang banget sama desain-desain, mulai dari desain logo, desain poster, desain cover, mempercantik Instagram, sampai nge-layout buku atau majalah. Menurut saya, menjadi seorang layouter adalah sebuah profesi yang seru banget karena kita diharuskan mempunyai feel untuk melayout sebuah desain agar enak dilihat. Kenapa saya bisa bilang seru? Karena saya pernah punya pengalaman melayout majalah, yaitu majalah LPM Ketik edisi ke-11. Nah, kalau seorang layouter itu apa sih? Seorang layouter meliputi penyusunan elemen desain yang terdiri atas gambar dan teks agar menjadi tampilan komunikatif dan menarik untuk disajikan. Seorang layouter juga harus bekerja memanajemen bentuk dan bidang sehingga membentuk susunan artistik untuk menarik pembaca. Etika profesi seorang layouter gimana ya? Agar mampu menjalankan profesi layouter secara profesional, maka seorang layouter harus yang pertama bermartabat. Menjunjung martabat dan nama baik profesi layouter dalam kaitannya dengan pekerjaan, rekan seprofesi, memberi tugas, profesi lain, dan masyarakat. Yang kedua, jujur. Bertindak jujur, tidak curang, dan penuh ketulusan hati dalam menjalankan pekerjaan. Yang ketiga, ahli. Mahir dan memahami pekerjaan serta menjalankan pekerjaan seoptimal mungkin dan menghormati prinsip pemberian imbalan yang layak dan memadai sesuai peraturan yang berlaku. Nah, itu dia saya Ahmad Abiudafa Zakir Pratama yang ingin menjadi seorang layouter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alia Rosa, kelas Multimedia 3C dari kelompok 1, mata kuliah Etika Profesi. Saya sangat tertarik dengan pekerja kantoran. Bisa bekerja di sebuah perusahaan atau kantor adalah pekerjaan yang saya inginkan. Salah satunya adalah menjadi sekretaris. Kenapa saya tertarik dengan profesi ini? Karena prospek kerjanya yang luas, apalagi perusahaan di bidang apapun pasti membutuhkan sekretaris. Profesi ini pastinya juga memiliki manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Sekretaris membuat diri kita menjadi lebih kreatif dan berani, memiliki relasi yang luas, dan dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Selain itu, manfaat positif untuk orang di sekitarnya seperti memudahkan pekerjaan pimpinannya. Sekretaris juga memegang peranan penting untuk perusahaannya. Dalam setiap pekerjaan, pasti memiliki etika profesinya. Etika profesi adalah norma-norma, nilai-nilai, atau kaidah yang berupa batasan yang dibuat dan harus diterapkan serta dihayati oleh sekretaris dalam melakukan profesinya. Dengan tujuan agar para sekretaris dapat bekerja sesuai aturan dan menjaga nama baik profesinya. Etika profesi sekretaris yaitu yang pertama, tanggung jawab. Seorang sekretaris memiliki tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pimpinan tepat waktu dan sesuai dengan perintah pimpinannya. Yang kedua yaitu setia. Sekretaris harus mengabdi dan menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan nama baik profesi sekretaris kepada pimpinannya. Yang ketiga yaitu jujur. Sekretaris harus mengatakan atau melaporkan tugas yang berkaitan dengan pimpinan secara benar, secara apa adanya tentang apa yang terjadi dengan sebenar-benarnya. Yang keempat, dedikasi. Sekretaris dengan tekun melaksanakan tugas demi keberhasilan pelaksanaan kerjanya. Selain itu, sekretaris juga mampu menunjukkan sifat-sifat baik dalam lingkungannya
seperti menjadi seorang sekretaris yang ramah, bertutur kata sopan, baik, santun, sabar, berhati-hati dalam bekerja, memiliki penampilan yang indah untuk dipandang, pandai bergaul, dan menjaga sikap dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ren Sabda Alam, kelas multimedia 3C dari kelompok 1, mata kuliah etika profesi. Saya tertarik berkarir di bidang desainer grafis. Grafis merupakan dunia yang dinamis, mengikuti ruang dan waktu. Desain sendiri sangatlah berpengaruh dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan. Alasan pertama saya berkarir menjadi desainer grafis, pastinya saya akan selalu belajar hal-hal yang baru. Dapat juga menumbuhkan business minded, karena secara tidak sadar kita pasti mempunyai standar harga yang ditetapkan untuk jasa kita dari proyek yang telah kita kerjakan. Melalui pekerjaan ini, kita dapat belajar berkomunikasi dengan orang lain melalui kreativitas, karena pekerjaan desainer grafis adalah membantu klien menargetkan audiens yang tepat dan spesifik. Di sini kita akan mengolah kreativitas dan menuangkannya melalui visualisasi yang menarik agar bisa berbicara langsung kepada target dan segmen yang ditetapkan. Berkarir di desainer grafis juga mengajarkan kita dalam menyelesaikan masalah. Kita mengurai, menganalisa, serta melakukan riset, kemudian mencari solusi untuk mentransformasikan ide dan informasi menjadi sebuah visual yang mudah dimengerti. Pekerjaan desainer grafis banyak dibutuhkan di berbagai industri saat ini. Setiap perusahaan yang bergerak di berbagai bidang industri seperti pendidikan, keuangan, dan media massa, karena perusahaan-perusahaan tersebut pasti membutuhkan iklan visual untuk para konsumennya. Terlepas dari alasan saya berkarir di desainer grafis, sekarang kita bahas etika seorang desainer grafis sebagai berikut. 1. Benar. Maksudnya, tidak melakukan plagiat dan mentaati undang-undang cipta. 2. Baik, yaitu pertimbangan desain yang baik adalah keserasian dan keindahan. Segalanya berkaitan dengan estetis dan terlihat baik. Konsep ini bersifat lebih subjektif dalam memenuhi desain grafis, seperti informatif dan identik. 3. Dapat diterima atau komunikatif, yaitu hasil karya dapat diterima target sasaran dengan aspeknya, termasuk pendekatan komunikasi, mulai dari emosional, rasional, dan moral. 4. Mampu mendukung peningkatan nilai-nilai seperti hubungan manusia dengan manusia, antara lain kemudahan, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, keindahan, mendukung promosi, kesenangan atau hiburan. Ada lagi hubungan manusia dengan lingkungan, antara lain keseimbangan ekosistem atau environment melalui kampanye dan program desain grafis, dan juga hubungan manusia dengan pencipta seperti nilai religi. 5. Nilai tambah. Desainer harus dapat menghasilkan suatu desain yang paling baru di antara desain yang terbaru, dan yang paling baik di antara desain yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Rama Sulistyo. Saya berumur 19 tahun, berasal dari Bogor. Jadi profesi yang saya inginkan di masa depan yaitu menjadi web developer. Jadi apa sih web developer itu? Web developer adalah seorang programmer yang mempunyai tujuan utama yaitu membuat program atau aplikasi untuk World Wide Web atau yang biasa kita sebut WWW. Seorang web developer harus tahu bagaimana cara membuat website dari nol, membuat kode, membuat fitur-fitur di sebuah website, dan juga mendesain tampilan website agar lebih menarik. Fokus utama seorang web developer adalah harus selalu menciptakan aplikasi dan layanan web yang konsisten dan efisien. Web developer wajib berusaha memberikan dan memenuhi kebutuhan klien. Seorang web developer wajib menguasai HTML, CSS, JavaScript, SQL, dan bahasa pemrograman PHP. Mungkin singkatnya, web developer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola sebuah website. Kenapa saya memilih profesi sebagai web developer? Karena saya sangat suka memecahkan masalah.
Syarat menjadi web developer adalah harus ahli dalam memecahkan masalah dan membuat analisis logis mengenai suatu masalah. Web developer pula harus memiliki ketelitian yang tinggi agar aplikasi atau website yang kita buat tidak mengalami error atau bug. Web developer juga harus mempunyai beberapa kode etik yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah reliabilitas. Seorang web developer harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan proyek yang diterimanya dapat diselesaikan atau tidak. Yang kedua adalah confidentiality atau kerahasiaan. Sudah menjadi kewajiban bagi web developer untuk menjaga kerahasiaan, untuk menyimpan dan merahasiakan akses kode panel-panel yang digunakan selama proyek yang berlangsung, sehingga mempermudah klien jika lupa akses pada panel website yang digunakan. Yang ketiga adalah usability atau kegunaan. Seorang web developer harus memastikan kegunaan website sesuai dan sudah memenuhi permintaan klien dengan menampilkan fitur dan fasilitas pada website. Yang keempat adalah longevity atau keabadian. Dalam menjalankan peran ini, seorang web developer harus memastikan dan menjaga keberlanjutan atau eksistensi sebuah website. Maka dari itu, seorang web developer harus melakukan pemeliharaan, selalu memperbarui fitur yang interaktif untuk visitor website atau pengunjung website. Seorang web developer dinilai telah melanggar etika ketika melarikan diri dari tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek yang sudah ia terima. Ketika terdapat kesulitan dalam penyelesaian suatu proyek, web developer yang baik seharusnya berdiskusi dengan klien dan mencari cara penyelesaian. Baiklah, segitu saja penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.